Sidang perbaikan permohonan perkara nomor 16 garis miring PUU garis datar 19 Romawi garis miring 2021 dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan pemeriksaan persidangan ini. Kami dari pemohon perkara nomor 16 hadir pada persidangan hari ini. Pemohon prinsipal hadir satu orang, Yang Mulia, Pak Heri Darmawan. Kemudian hadir 3 orang kuasa hukum, saya Fadli Ramadhanil, kemudian rekan saya Heroik Mutakin Pratama, kemudian rekan saya Kafi Adlan Hafiz. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara kuasa hukum. Saudara sudah menyampaikan perbaikan permohonan ke Mahkamah pada Senin 21 Juni 2021 pukul 13.54. Kami mohon maaf, ini terpaksa ada penguluran waktu yang relatif agak panjang karena beberapa peristiwa yang terjadi di Mahkamah yang berkaitan dengan masalah pandemi COVID-19. Dan mohon kami juga sudah memberitahu secara umum kondisi itu dan mudah-mudahan pemohon dan kuasa juga sudah membaca. Hari ini sesuai dengan agenda persidangan, kami akan menerima perbaikan permohonan, tapi sebelum itu silakan kepada kuasa untuk menjelaskan pokok-pokok apa saja yang diperbaiki sesuai dengan nasihat majelis panel pada persidangan sebelumnya. Disampaikan saja pokok-pokoknya sekaligus dengan menunjuk di halaman berapa perbaikan itu dilakukan. Disilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan yang kami sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Kami akan langsung menyampaikan aspek-aspek dan hal-hal yang kami perbaiki sesuai dengan nasihat yang disampaikan oleh Mahkamah pada persidangan yang lalu atau persidangan pertama. Pertama, Yang Mulia, pada bagian kewenangan Mahkamah, list panel pada persidangan sebelumnya memberikan nasihat agar kemudian ditambahkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, itu sudah kami tambahkan pada halaman 2 bagian poin kedua, Yang Mulia. Kemudian kami langsung ke poin legal standing. Pada persidangan sebelumnya juga disampaikan penting bagi para pemohon di dalam permohonannya untuk menyampaikan pasal-pasal konstitusi atau pasal-pasal dalam konstitusi yang kemudian merujuk hak konstitusional pemohon yang dilanggar karena pemberlakuan undang-undang ini. Nah, di dalam perbaikan ini kami sampaikan beberapa hal, Yang Mulia, di halaman 5, poin 12, 13, dan 14, yaitu pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945, pemohon sebagai warga negara yang kemudian dijelaskan atau disebutkan dalam pasal dalam konstitusi sebagai pemilik kedaulatan, merasakan kerugian dengan berlakunya Undang-Undang AKU yang kemudian potensial menimbulkan kerugian konstitusional pemohon ketika berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu, menurut para pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini. Kemudian pasal 27 ayat 2, Yang Mulia, Undang-Undang Dasar 1945, para pemohon sebagai warga negara diberikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, atas hak dan jaminan dari konstitusi tersebut, menurut kami, para pemohon berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang melekat pada diri para pemohon, yang menurut kami Undang-Undang AKU telah membuat pekerjaan yang tidak manusiawi dan tidak rasional kepada para pemohon sebagai penyelenggara pemilu, khususnya penyelenggara ad hoc. Nah, dalam konteks tersebut, para pemohon yakin
bahwa hal ini tidak dirasakan hanya oleh para pemohon saja, tapi mayoritas penyelenggara ad hoc pada penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang lalu. Kemudian poin 14 pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif bagi setiap warga negara untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya. Nah, menurut para pemohon, kedudukan para pemohon sebagai warga negara dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya diwujudkan dalam bentuk berpartisipasi sebagai penyelenggara ad hoc dalam proses pemilu serentak 2019 yang lalu, Yang Mulia. Nah, ketika pemberlakuan Undang-Undang Akuo, justru yang dihadapi dan dirasakan oleh pemohon adalah hal yang berat, sehingga menghambat para pemohon untuk kemudian mengembangkan dan berpartisipasi dalam masyarakat bangsa dan negaranya. Bagian yang lain kami anggap yang dibacakan Yang Mulia berkaitan dengan kedudukan hukum. Kami langsung ke poin argumentasi permohonan di halaman 10, berdasarkan nasihat majelis panel pada persidangan sebelumnya, penting karena permohonan yang diajukan ini bukanlah permohonan yang pertama berkaitan dengan keserentakan pemilu yang dimohonkan oleh MK. Penting bagi para pemohon untuk menjelaskan pada bagian awal dari permohonan ini berkaitan dengan perbedaan landasan konstitusional yang diajukan oleh para pemohon kepada mahkamah dalam perkara ini. Nah, ini sesuai dengan pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, kami dalam permohonan ini sudah membuatkan tabel yang kemudian bisa membantu Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melihat perbedaan dasar-dasar konstitusional yang digunakan oleh para pemohon dalam mengajukan permohonan ini. Dalam hemat kami, sepanjang yang kami telusuri, ada 2 permohonan sebelumnya yang juga mempersoalkan ketentuan Undang-Undang Akuo berkaitan dengan keserentakan pemilu, yaitu permohonan nomor 55 tahun 2019, kemudian permohonan nomor 37 tahun 2019. Nah, dari landasan konstitusional yang digunakan dalam permohonan ini, di kotak pertama itu 2019 atau 2021? Mohon maaf Yang Mulia, yang permohonan nomor 16 itu tahun 2021. Ya, ini tertulisnya 2019 soalnya. Ya, mohon maaf Yang Mulia. Berarti permohonan ini maksudnya ya? Ya, permohonan yang ini maksudnya Yang Mulia. Oke, kalau begitu ini di Renvoy. Silakan, lanjutkan. Ya. Baik. Dalam permohonan ini, landasan konstitusional yang kami gunakan adalah pasal 1 ayat 2, pasal 22E ayat 1, pasal 27 ayat 2, pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pada permohonan nomor 55 tahun 2019, landasan yang konstitusional yang digunakan adalah pasal 1 ayat 2, pasal 22E ayat 1, pasal 18 ayat 3, dan pasal 18 ayat 4. Kemudian di permohonan nomor 37, landasan konstitusional yang digunakan berbeda lagi Yang Mulia, pasal 28G, pasal 28H ayat 1, dan pasal 28I ayat 4. Nah, termasuk juga pokok-pokok atau argumentasi utama dalam permohonan juga berbeda sebetulnya. Dalam permohonan ini, pokok-pokok permohonannya adalah soal keadaan hukum baru yang terjadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 yang berdampak kepada konstitusionalitas ketentuan pemilu serentak dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Kemudian juga soal beban berat penyelenggara pemilu. Kemudian kami juga memohonkan membatasi format keserentakan pemilu yang sudah diputus oleh MK, dan juga kami masukkan dalam permohonan ini sesuai dengan nasihat Yang Mulia pada persidangan pertama soal tawaran desain keserentakan pemilu dengan adanya permohonan ini. Sementara permohonan yang lain tidak sama sekali dengan apa yang kami ajukan. Nah, oleh sebab itu, menurut kami, dalam melihat pasal 60 ayat 1, kami memohonkan kepada mahkamah, kami sebutkan dalam halaman 12, selain kemudian juga melihat dasar konstitusional yang secara satu persatu pasalnya berbeda-beda, penting pula untuk kemudian dipertimbangkan kedudukan hukum para pemohon, alasan-alasan permohonan, dan kaitannya dengan dasar konstitusional yang disampaikan oleh para pemohon kepada mahkamah.
Dan kemudian yang kedua tentu daftar pasal-pasal konstitusi yang dijadikan dasar konstitusional dalam setiap permohonan. Nah, dari penelusuran ini, permohonan yang kami ajukan itu berbeda dengan dua permohonan sebelumnya. Kami lanjutkan, Yang Mulia, ke bagian berikutnya, berkaitan dengan desain penataan pemilu serentak ke depan. Ini satu argumentasi atau bagian argumentasi yang kami tambahkan setelah mendapatkan nasihat dari Yang Mulia, bahwa memang benar di putusan nomor 55 tahun 2019 itu sebetulnya sudah terdapat opsi untuk kemudian mengeluarkan pemilu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dari format keserentakan pemilu. Hanya saja di dalam 6 opsi tersebut masih terdapat 2 opsi yang memungkinkan pembentuk undang-undang untuk menggabungkan proses pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dengan 2 pemilu legislatif di tingkat pusat, Yang Mulia, yaitu DPR dan DPD. Nah, padahal titik pokok persoalannya menurut kami dalam permohonan ini yang mengakibatkan beban berat penyelenggara adalah menggabungkan 4 jenis pemilu legislatif tersebut. Nah, oleh sebab itu, melalui permohonan ini, kami menyampaikan kepada Mahkamah dan memohonkan kepada Mahkamah penting kiranya untuk kemudian melakukan penelusuran kembali terhadap opsi keserentakan pemilu yang sudah pernah diputus oleh Mahkamah tahun 2019 yang lalu, dengan membatasi agar pemilu legislatif yang 4 jenis itu tidak digabungkan dalam satu hari yang sama. Sehingga ke depan, kalau kemudian pemilu nasional itu memiliki 2 pemilu legislatif, yaitu pemilu DPR dan DPD, pemilu legislatif daerah untuk pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota bisa ditegaskan tidak digabungkan dengan pemilihan legislatif pusat tersebut. Nah, lebih rinci, kami juga menyampaikan dalam permohonan ini di halaman 21, kami sebutkan bahwa penataan pemilu serentak yang disampaikan oleh para pemohon ini, salah satu simulasi yang bisa dilakukan adalah bahwa pemilu 2024 itu nanti cukup memilih pemilihan untuk kedudukan politik atau posisi jabatan politik di tingkat pusat saja, yaitu presiden, DPR, dan DPD. Nah, baru kemudian nanti di tahun 2026 atau 2 tahun setelahnya dilaksanakan pemilihan legislatif di tingkat daerah. Dan nanti tentu kita harapkan, kita mohonkan melalui permohonan ini, itu dibarengkan dengan pemilihan kepala daerah di tahun 2026. Sehingga beban berat penyelenggara yang kemudian diakibatkan oleh penumpukan pemilu legislatif pada satu event pemilu yang sama, itu tidak terjadi lagi. Nah, di poin 49, halaman 21, kami sebutkan kira-kira gambaran di tawaran desainnya, Yang Mulia. Pemilu nasional 2024 memilih DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. Kemudian tahun 2026 pemilihan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, bersamaan dengan pemilihan kepala daerah. Dan untuk anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang masa jabatannya habis di tahun 2024, yang notabene adalah hasil pemilu 2019, itu dilakukan perpanjangan masa jabatan sampai tahun 2026. Nah, soal adanya perpanjangan masa jabatan ataupun pemotongan masa jabatan, kami sampaikan di poin 52, halaman 22, itu sudah pernah dilakukan sepanjang pemotongan atau perpanjangan masa jabatan itu dilakukan jauh-jauh hari dan tidak mengurangi hak dari orang yang memegang jabatan politik tersebut. Nah, kami contohkan misalnya perpanjangan atau pemotongan masa jabatan di masa transisi telah pernah dilakukan dalam sejarah kepemiluan kita, misalnya pemilu 71 itu baru kemudian kembali dilaksanakan pemilu pada tahun 1977. Nah, terkait dengan pemotongan masa jabatan, misalnya hasil pemilu 1997
itu hanya menjabat sekitar 2 tahun karena sudah dilaksanakan kembali pada pemilu tahun 1999. Nah, itu yang mulia berkaitan dengan tawaran desain keserentakan pemilu ke depan, tapi yang menjadi inti dan pokok permohonan kami adalah agar kemudian opsi menggabungkan pemilu DPRD, baik provinsi dan kabupaten kota dengan 2 pemilu legislatif di level nasional itu tidak digabungkan. Kemudian kami ke bagian terakhir, argumentasi hukum berkaitan dengan pentingnya permohonan ini menjadi prioritas. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa keputusan politik pembentuk undang-undang tidak merevisi undang-undang pemilu. Nah, ini dampaknya terhadap konstitusionalitas norma keserentakan pemilu sangat mendasar menurut kami, karena ada beberapa fase yang mestinya dilalui oleh pembentuk undang-undang untuk memutuskan keserentakan pemilu, dan itu tidak dijalankan oleh pembentuk undang-undang. Ini sudah kami sampaikan di bagian awal permohonan. Nah, dengan kondisi yang ada saat ini, di mana pemilu 5 kotak akan kembali dilakukan di tahun 2024, dan juga pada bulan November 2024 akan dilaksanakan pula pemilu kepala daerah secara serentak di seluruh provinsi dan kabupaten kota. Karena kita masih merujuk ketentuan yang berlaku pada hari ini yang mulia, dalam beberapa kali rapat kerja antara DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu, terutama yang terakhir yang kami kutip dalam permohonan ini, rapat yang dilaksanakan pada 4 Juni 2021, itu memperkirakan pemungutan suara pemilu 2024 akan dilaksanakan di akhir 2024. Dilaksanakan pada akhir Februari tahun 2024. Nah, dalam rapat itu juga dirumuskan tahapan pemilu diperkirakan akan berlangsung lebih panjang dari sebelum-sebelumnya. Diperkirakan akan berlangsung 25 bulan atau akan dimulai 25 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jika kita tarik mundur 25 bulan sebelum akhir Februari 2024, tentu itu jatuh di Januari 2022 yang mulia. Dan tentu format keserentakan pemilu adalah sesuatu yang sangat mendasar untuk dipastikan dalam mengatur dan menata tata kelola dan manajemen pelaksanaan pemilu ke depannya. Oleh karena itu, karena permohonan ini berkaitan dengan hal tersebut, kami memohon kepada Mahkamah agar permohonan ini bisa menjadi salah satu prioritas dalam pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Kalau diizinkan, kami masuk ke petitum yang mulia. Silakan. Petitum berdasarkan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusionalitas norma hukum yang telah kami uraikan di atas, pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut. Dalam provisi 1, menerima permohonan provisi. 2, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses pemeriksaan dan menjadikan permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan karena terkait langsung dengan sistem pelaksanaan pemilu, terutama terkait dengan jadwal pemilu yang akan berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam pokok perkara, 1, mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan seterusnya, sepanjang frasa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden dengan tidak menggabungkan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dengan pemilihan DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. 3, menyatakan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan seterusnya, pemungutan suara pemilu dilaksanakan secara serentak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden dengan tidak menggabungkan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dengan pemilihan DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden.
4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam berita negara. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saudara mengajukan permohonan Undang-Undang Pemilu ya, 7/2017, Ya. bukan Betul, Undang-Undang Yang Mulia. Pilkada ya? Bukan Yang Mulia. Oke, karena ini ada juga implikasinya nih. Ini pintar sekali pemohon ini, pakai jalan membelok yang diuji Undang-Undang 17/2017, nomor 7/2017, tapi nanti implikasinya sampai juga ke Undang-Undang Pilkada. Begitu ya? Sebagai salah satu tawaran sistem di dalam argumentasi, kami juga menyinggung terkait dengan jadwal pelaksanaan pilkada serentak Yang Mulia. Ya, biar nanti kami nilai itu. Ada Yang Mulia? Baik Yang Mulia. Yang Mulia Pak Manan, cukup? Cukup, jadi saudara sudah menyampaikan perbaikan permohonan sebelum sidang ditutup. Sudah menyampaikan bukti P1 sampai dengan bukti P6 ya? Ya, betul Yang Mulia. Bukti sudah diklarifikasi dan lengkap, kita sahkan. Ada lagi yang mau disampaikan? Kami cukup Yang Mulia. Cukup, kalau begitu terima kasih. Ini perbaikan permohonan saudara, nanti kami dari Majelis Panel akan menyampaikan substansi permohonan saudara ke rapat permusyawaratan hakim. Rapat permusyawaratan hakim lah nanti yang akan menentukan terkait permohonan saudara ini. Apakah permohonan saudara akan dilanjutkan ke pleno atau tidak, atau cukup diputus tanpa pleno, nanti saudara sidahkan menunggu perkembangan dari kepanitraan. Cukup ya? Baik Yang Mulia, terima kasih. Prinsipal cukup ya? Ini ada prinsipal di sini kan? Ada satu orang Pak Ya. Heri menjadi prinsipal. Terima kasih. Kalau begitu cukup ya. Kalau begitu sidang perbaikan permohonan perkara nomor 16 garis miring PUU garis datar 19 Romawi garis miring 2021 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.